adalah podcast Sentra Akun Resmi Informasi Layanan Kecamatan Koja yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena ini adalah episode pertama, maka kita menghadirkan seseorang yang sangat inspiratif yang wajib banget ceritanya kalian dengerin nih, khususnya Gen Z. Siapa lagi yang lagi viral kalau bukan Bang RT, Bang Syahdan Arya. Dan juga di sini ada Pak Sekcam Kecamatan Koja, Pak Zainal Abidin, selaku pembina kolaborasi pemberdayaan masyarakat Koja. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bang Syahdan Arya. Sebelumnya kok enaknya manggilnya apa ya? Mas Arya aja. Mas Arya ya. Manggil nama juga boleh. Oh boleh. Ya. Mas Arya, Mas RT, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi ikut senam nggak? Kita tadi tiap pagi ada senam loh setiap Jumat ini. Wih, keren banget. Ya karena tadi saya anggap pakai baju training ya, jadi saya nggak ikut senam. Oh tadi nggak ikut senam. Iya. Jadi langsung ke sini. Ya? Langsung ke sini. Mas Sekcam sendiri apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi di sini kita menghadirkan Mas Arya, Mas RT ini untuk mengambil inovasinya nih, inspiratifnya kepada Gen Z khususnya. Ya. Bang Arya, Mas Arya, apa sih yang membuat Mas RT ini kepikiran awal-awal jadi RT gitu? Awal-awal kepikiran jadi RT tuh ya awalnya itu nggak ada niatan untuk menjadi ketua RT ya. Ya. Tapi ya waktu itu karena warga yang meminta dan ya udahlah kayaknya emang udah saatnya yang muda-muda ini berkontribusi untuk wilayah gitu. Akhirnya ya mengajukan diri lah sebagai RT gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi ada rasa pengen jadi pemimpin juga gitu ya. Iya, karena ada pengalaman lah yang pengen diambil dari situ gitu. Karena kan pesan dari orang tua juga yaitu pengalaman yang sangat bagus sekali gitu. Benar. Bakal kepake dimanapun. Apalagi pengalaman pertama tuh emang harusnya diambil dari lingkungan terdekat lah ya. Iya. Nah, ya. Jadi cara meyakinkan warganya waktu itu gimana nih? Buat jadi mau jadi pemimpin di lingkungan terdekat dulu. Gitu. Iya. Ya mungkin warga itu awalnya sudah memberi kepercayaan ya kayak saya, yaitu juga salah satu modal saya, yaitu kepercayaan. Dan waktu itu gimana saya caranya meyakinkan ya, saya sowan-sowan ke masyarakat, saya meminta izin untuk menjadi ketua RT dan ya mereka menyambut dengan baik. Menyambut dengan baik ya, pulo nuwun lah ya. Pulo nuwun. Apalagi dengan RT-RT sebelumnya ya. Iya. Bapak gimana nih Pak, tanggapan Bapak punya RT viral yang ada di Kecamatan Koja di lingkungan kita nih Pak, tanggapan Bapak sendiri gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kita dari kecamatan ataupun dari kelurahan itu memang dalam proses pemilihan RT RW yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan Koja ini, itu kita memastikan semua aturan yang sudah dituangkan itu untuk bisa dilaksanakan sehingga semua kalangan yang berminat, yang ingin menyumbangkan itu bisa terakomodasi, sehingga dengan aturan yang memang kita terapkan di Pemda DKI ini, inilah hasilnya dengan terpilihnya Mas Arya menjadi RT Gen Z yang kita kenal sekarang. Iya, Bang RT, Mas RT, aduh aku sukanya manggilnya abang. boleh Bang RT, boleh Bang RT. Boleh. Jadi sebenarnya kan kalau pemimpin yang baik itu pemimpin yang mendengarkan masyarakat ya gitu. Jadi kita pun gak boleh asal mengambil keputusan. Jadi ya keputusan saya itu murni ya dari yang saya dengar di masyarakat tentunya gitu. Dan kalau untuk konflik-konflik di wilayah ya saya sebagai ketua RT pun sebenarnya hanya penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke mereka gitu, mau seperti apa gitu. Intinya saya di sini ya hanya untuk menengah agar supaya masalahnya cepat selesai sih. Tapi pasti didengerin lah ya.
Kan sebagai ketua RT ya Pak Ya. Ya kalau misalnya udah gak ada jalan mutu ya kita langsung ambil tengahnya sih itu Iya, sih. iya. Saya seperti Bijaknya itu. seperti itu. Bijaknya seperti itu. Berarti udah menciptakan hubungan kerja yang terbuka lah ya. Ya. Apalagi kan dengan pola pikir anak muda biasanya kan lebih maju ke depan, tidak kaku gitu ya Pak ya. Iya. Jadi lebih sistemnya terbuka kayak gitu. Pasti banyak. Ya, karena Mas Arya ini kan sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Khususnya untuk Gen Z nih. Jadi udah viral, udah datang ke podcast orang ternama juga nih. Untuk relasi udah banyak lah ya Mas Arya ya. Alhamdulillah. Untuk endorse udah masuk banyak. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Biasanya endorse-nya tuh apa? Buat jalan sama keluarga atau gimana? Iya, tentunya karena saya viral ini kan karena waktu itu pertama pembangunan wilayah ya. Jadi ya saya pengen membalikan itu ya ke wilayah dan sebagian pembangunan saat ini kita pergunakan ya dari uang-uang tersebut gitu. Ya alhamdulillah dari keviralan itu ya kita bisa membangun yang lebih lah untuk wilayah. Bisa lebih bermanfaat ya untuk warga sekitar ya. Pastinya. Secara nggak langsung itu menambah dari anggaran RT gitu ya. Menambah uang kas RT. Untuk pembangunan di warganya gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya udah masa periode RT kan nanti akan 5 tahun ke depan. Ya. Sukses nih nanti Bang RT ke depannya. Amin, amin. Selama 5 tahun. Pastikan orang juga ayo dong jadi yang lebih naik level lagi nih. Iya. Setelah RT. Kira-kira ada nggak kepikiran itu? Pasti ada kepikiran ya, namanya kita kan manusia mempunyai cita-cita. Kalau kata orang-orang itu kan bercita-citalah setinggi langit gitu, agar kalau kamu jatuh di bintang-bintangnya ya kan. Pastinya ya pastinya cita-cita ada untuk menjenjang ke lebih tinggi lagi, cuma kan ya itu yang seperti saya bilang, saya ingin menjadi gubernur DKI Jakarta, tapi ya nasib orang kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu 5 tahun ke depan saya hanya menjadi pekerja biasa, menjadi pejabat, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Ya doakan aja lah, semoga sukses lah, yang terbaik. Lebih baik lagi. Udah ada nggak ada ini nih di lingkungan pertemuan, perkumpulan gitu buat warganya lebih silaturahminya lebih akrab gitu ya. Ya tentunya ada ya, kita juga setiap bulan itu kan selalu mengadakan rapat dan kita selalu melaporkan soal anggaran-anggaran dari uang kas, dari iuran warga tentunya, dan biaya operasional juga kita laporin ke warga agar ya terjadinya transparansi gitu. Dan kegiatan-kegiatan di wilayah juga kemarin sempat ada 17-an. Dan nanti rencananya tanggal 20 kita ada Maulid Nabi. Oh, 20 ya. Ya kita sih selalu lah ingin memeriahkan acara-acara apapun lah di wilayah sih tentunya. Ya, pasti. Bang RT, Mas Arya, kemarin kan aku dengar nih udah ada inovasi bikin jalan dari hasil swadaya masyarakat ya kalau nggak salah. Ya. Ada nggak sih inovasinya lagi nih yang mau ada gebrakan lagi setelah ini? Tentunya ada ya. Kalau rencana terdekat ini ya kita pengen mempercantik lagi lah wilayah kita. Kita pengen bikin grafiti mural biar ya tembok itu nggak kelihatan kosong sih Pak. Itu rencana terdekat saya. Gimana? Bang RT, yang aku lihat nih pengurus RT-nya kan Gen Z juga nih. Ya. Apa sih yang Bang RT kok dia aja nih yang buat temenin aku buat program-program kerja aku. Iya. RT ini tuh gimana? Ya, saya jelasin dulu ya, mungkin teman-teman juga pada belum tahu nih. Jadi kalau ketua RT itu kan dipilihnya sama masyarakat, tapi kalau sekretaris dan bendahara itu dipilihnya oleh saya. Dan ya kenapa awalnya saya bisa memilih mereka sebagai sebagai sekretaris dan bendahara, karena ya saya pengennya itu di staff-staff saya itu pengennya yang muda juga gitu. Jadi saya itu pengennya pengurus RT itu ya udah yang muda semua gitu, yang senior ya cukup sebagai penasihat lah itu sih. Jadi ya memang saya ya udah emang udah saatnya yang muda ini bergerak, ya oke lah, langsung saya pilih mereka untuk jadi sekretaris dan bendahara. Dan juga yang saya pilih itu ya teman-teman TK saya yang dari dulu tuh udah temenan, jadi agar ya tektokannya enak. Jadi kalau mereka atau saya ada salah
langsung ditegur kan, jadi nggak sungkan gitu. Kalau sama yang tua kan mungkin agak sedikit sungkan kan, itu sih. Nah ini yang buat aku penasaran juga nih, kan Bang Ete udah terkenal nih, udah pasti banyak lah lingkungannya cewek-cewek ya Pak ya. Ada nggak sih yang modus-modus minta stempel itu ke Bang Ete? Gitu. Nggak ada ya, modus-modus itu nggak ada ya. Ya mereka datang ke RT seperlunya gitu, entah mau buat KTP, mau buat apa, pokoknya kita selalu terbuka lah untuk pelayanan administrasi lah untuk warga gitu. Tapi untuk hingga saat ini belum ada sih yang modus-modus minta apa tanda tangan, minta stempel, ya belum ada sih. Karena juga kebetulan pemuda di kita itu nggak terlalu banyak sih Pak. Mungkin cuma ya yang benar-benar aktif tuh hanya 5 orang, 6 orang mungkin ya. Itu sih Pak. Nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi ya kalau bukan kita yang gerak ya siapa lagi? Betul. Gitu. Apalagi kan sangat sedikit sekali. Untuk RT sebelah nih, ada nggak yang mau nyalonin juga yang anak-anak mudanya? Ada yang konsul kah mau Bang RT gitu? Kalau konsul sih mungkin bukan konsul ya, kita ke sharing-sharing aja lah gimana pengalamannya jadi ketua RT gitu. Ya alhamdulillahnya di RW saya itu udah mulai Gen Z sih, udah umur 25. Ini RT muda itu udah 3 orang kali ya, termasuk saya juga sih. Ya bagusnya sih di situ sih, di Tanah Merah itu. Ya saya senang sekali sih akhirnya ya muda-muda ini memberanikan diri untuk berkontribusi untuk wilayah. Bang RT, untuk mencalonkan sebagai RT kan pasti ada program-program kerja tuh yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Waktu pemilihan RT tuh menyampaikan apa aja tuh program-program kerjanya kalau boleh tahu? Ya visi misi saya tentunya untuk mensejahterakan masyarakat ya dan lingkungan gitu. Untuk program-programnya sendiri ya itu yang pertama itu ya saya pengecoran. Ya. Dan pengecoran pertama, yang kedua itu ya saya selalu memberikan paket sembako setiap menuju bulan puasa itu. Terus yang ketiga saya memberikan bantuan sosial terhadap warga yang sedang sakit dan maupun yang sedang meninggal gitu. Ya sebesar berapa? Ya, untuk yang kematian itu sebesar 500.000 itu, terus kita tambah lagi untuk kain kafannya, gali kuburnya, terus ya mungkin perlengkapannya ya. Terus kalau untuk orang sakit itu sebesar 200.000 selama yang dirawat di rumah sakit. Kategorinya dirawat ya. Iya. Bang RT, terima kasih banyak. Sesungguhnya Bang RT itu apa ya, membuat bangga warga Kecamatan Koja sih khususnya. Ya. Kita punya RT yang viral, yang inspiratif, yang penuh dengan inovasi. Kecamatan Koja ini pasti bangga banget ya Pak ya. Dan kita berharap ke depannya Bang RT itu nanti memberi hasil-hasil yang gebrakan baru yang lebih oke gitu buat ke depannya. Siap, kalau di support kecamatan Mas siap-siap aja lah kasih gebrakan terbaru. Pasti selalu kita support ya Pak. Pasti. Itu sih, kita mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, dan Pak Sekcam terima kasih juga untuk hari ini sudah sempat hadir di sini di podcast episode pertama ini Pak. Semoga kedepannya Bapak sukses juga, sehat selalu. Amin. Amin. Gimana Bang RT? Aku mau minta nih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk Gen Z kali ya. Anak muda harus mengambil resiko dan juga jangan berhenti untuk berkarya dan terus berinovasi seperti Kecamatan Koja yang sekarang membuat podcast PBID nih. Wis, tepuk tangan dulu dong. Bagus banget kata-kata. Aku juga punya nih kata-kata hari ini, lebih tepatnya aku kutip dari quotes sih ya. Aku punya inovasi atau mati, yang bisa kita maknai dengan kalau kita tidak berinovasi, kita tidak bisa berkembang dan tidak bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, bahkan kita bisa dilindas oleh zaman. Dan saya yakin orang yang menonton dan mendengarkan podcast ini adalah orang-orang yang mau berkembang untuk dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Oke semuanya, kita close untuk podcast hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya host hari ini, Sindai Purnamasari dari Kecamatan Koja.
Kita akan memberikan informasi yang lebih banyak lagi di podcast-podcast selanjutnya, dan Kecamatan Koja pasti Pasti bisa. bisa.